Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku
bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap
hidupku persembahkan. Tuhan, hidup kami ini adalah penyembahan buat Tuhan, dan kami mau membawa hidup kami supaya hidup kami menjadi persembahan dan penyembahan yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya beri judul bersemangat walaupun berat. Ya, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita rasa berat, beban yang kita tanggung mungkin terasa berat, kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita mungkin terasa berat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat di dalam hidup ini. Kita harus menghadapi semua beban, semua tugas, semua kewajiban kita, bahkan semua pergumulan kita yang berat itu tetap dengan penuh semangat dan dengan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pesan firman Tuhan hari ini saya akan bacakan buat kita semua dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saudara, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Teks ini mengajarkan kepada kita untuk tidak tawar hati. Tawar hati itu sinonim dengan kecil hati, dengan takut, gentar, putus asa. Ya, kita dinasihatkan untuk tidak tawar hati, untuk tidak kecil hati, tidak takut, tidak gentar, tidak putus asa ketika kita menghadapi masa kesesakan. Masa kesesakan itu artinya kesulitan-kesulitan dalam hidup, masalah-masalah yang kita alami, jalan buntu mungkin yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jangan tawar hati ketika kita menghadapi keadaan yang seperti itu. Kenapa saudara? Karena ketika kita tawar hati pada saat kita menghadapi kesesakan, maka dikatakan tadi apa? Kekuatan kita menjadi kecil. Kecillah kekuatanmu ketika engkau tawar hati pada saat menghadapi kesesakan. Ya saudara, dalam hidup ini memang ada banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Ada banyak kesesakan yang memang bisa membuat kita tawar hati. Apa itu? Penyakit misalnya. Sakit yang mungkin saudara belum sembuh, yang saudara tidak tahu mesti berobat kemana, sudah berobat kemana-mana belum sembuh, itu bisa membuat saudara tawar hati. Kehilangan pekerjaan bisa membuat saudara tawar hati. Rugi dalam usaha, rugi dalam investasi bisa membuat saudara tawar hati. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan tawar hati saudara. Karena ketika kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil. Ya memang wajar sebetulnya ya, untuk tawar hati, untuk takut, untuk gentar ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang mungkin manusiawi, sesuatu yang wajar. Tetapi masalahnya ketika kita membiarkan tawar hati itu menguasai hati kita, maka kita akan kehilangan semangat untuk berjuang. Kekuatan kita menjadi habis, kita tidak mampu lagi untuk berjuang menghadapi persoalan itu. Padahal seharusnya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, kita butuh energi yang lebih besar untuk berjuang, untuk mengatasi persoalan itu. Nah, ketika kita tawar hati, kita justru kehilangan kekuatan dan kemudian kita tidak mampu lagi menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Nah, saudara, ada sebuah contoh ketika bangsa Israel bersiap masuk ke tanah perjanjian. Ya, di dalam Yosua pasal 1, Tuhan berfirman kepada Yosua 3 kali. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pada saat itu bersiap-siap untuk membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian dan mereka akan menghadapi peperangan di tanah yang akan mereka tempati itu untuk bisa menguasai dan tinggal di sana. Dan menghadapi peperangan yang akan segera terjadi itu, Tuhan mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini sebuah antisipasi dari Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Kenapa saudara? Karena kalau Yosua sebagai pemimpin dia kecil hati, melihat besarnya musuh yang akan dia hadapi, maka seluruh orang Israel ini akan gagal masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan mundur dari peperangan dan mereka tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Saudara, demikian juga di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi peperangan dalam hidup ini, maka nasihat yang sama yang diberikan kepada Yosua juga diberikan kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kita ini seringkali menjadi takut
menjadi terintimidasi ketika kita melihat masalah kita begitu besar. Tetapi mari kita belajar untuk tidak berfokus kepada besarnya masalah kita, tetapi kita belajar untuk berfokus kepada kebesaran Tuhan. Masalah kita memang besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Persoalan yang kita hadapi mungkin memang sulit, tetapi Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara itu ada bersama dengan kita dan selalu siap untuk menolong kita. Nah, saudara, kita juga ingat peristiwa ketika Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat keadaan tanah Kanaan yang akan mereka masuki. 10 di antara 12 pengintai ini terintimidasi oleh keadaan, oleh penduduk tanah Kanaan yang besar-besar, yang jago perang itu. Dan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang bisa melihat kebesaran Tuhan, yang bisa tetap beriman kepada Tuhan. Masalah yang mereka lihat sama, saudara. 12 orang ini melihat masalah yang sama. 12 orang ini melihat musuh yang sama-sama kuat, benteng-benteng yang sama-sama kokoh, yang sulit dirobohkan, dan lain sebagainya. Problem, persoalan yang mereka lihat sama 12 orang ini. Tetapi cara mereka melihat berbeda. 10 pengintai mereka putus asa, mereka terintimidasi oleh besarnya masalah dan kemudian mereka putus asa. Tetapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, melihat masalah yang sama, masalah yang juga besar, masalah yang juga sulit, tetapi mereka bisa melihat kebesaran Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Mereka bisa melihat dan berpegang kepada janji-janji Tuhan sehingga mereka tetap beriman kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menghadapi masalah bukan berarti kita tidak realistis, pura-pura tidak ada masalah, pura-pura masalah kita kecil. Tidak, saudara. Kita sadar masalah kita memang besar, kita hadapi dan akui masalah kita secara realistis. Tetapi kita juga percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang selalu sanggup dan bersedia menolong kita. Jadi saudara, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mungkin sempat merasa gentar dan takut, maka janganlah kita tenggelam di dalam ketakutan itu. Tapi mari kita belajar melihat kepada kebesaran Tuhan dan kemudian kita berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan sambil kita tetap bersemangat menjalani kehidupan kita, tidak mundur menghadapi masalah, maka percayalah bersama dengan Tuhan dan dengan semangat yang tetap ada di dalam hati dan jiwa kita, maka kita akan bisa menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Mazmur pasal 18 ayat 7 mengatakan demikian, saudara. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Waktu saudara merasa terdesak, waktu saudara merasa tidak punya jalan keluar untuk persoalan yang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berjanji, ketika kita ada dalam kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan kita, teriakan dan seruan kita minta tolong itu sampai ke telinganya, dan itu berarti Tuhan pasti menolong kita. Jadi saudara, ketika menghadapi persoalan, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amsal pasal 18 ayat 14 mengatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya, bisa menghadapi rasa sakit, bisa menghadapi kesulitan, bisa menghadapi persoalan. Tetapi kalau orang sudah patah semangatnya, maka habis sudah harapannya. Ketika orang patah semangatnya, dia tidak punya lagi semangat dan kemampuan untuk berjuang, maka hampir bisa dipastikan mereka akan kalah dalam peperangan kehidupan, mereka akan gagal mengatasi dan menghadapi masalah. Selama kita masih punya semangat, selama kita tidak kecil hati dan tidak tawar hati, dan selama kita berharap mengandalkan pertolongan Tuhan, maka akan selalu ada harapan untuk menang atas semua masalah kita, saudara. Nah saudara, kalau masalah kita itu sudah berat, ditambah lagi dengan kecemasan, ditambah lagi dengan ketakutan, ditambah lagi dengan semangat yang patah, maka kita tidak akan mampu, saudara, untuk menang. Tetapi justru pada saat kita lihat masalah kita besar, kita harus minta Tuhan menolong kita, dan kita sendiri tidak boleh patah semangat.
kita harus bangkitkan semangat kita, iman kita, keyakinan kita akan pertolongan Tuhan, maka percayalah semua masalah akan bisa kita lewati. Bahkan masalah yang kita hadapi dan lewati itu akan mengajar kita banyak hal. Kita akan punya pengalaman iman dalam hidup kita, dan lewat masalah-masalah itu kita belajar menjadi lebih kuat, kita belajar menjadi lebih berhikmat, kita akan belajar menjadi orang yang lebih baik justru ketika kita menghadapi berbagai masalah. Saudara, sekali lagi, bersemangatlah walaupun kadangkala hidup ini berat. Jangan patah semangat walaupun saudara sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Percaya bahwa Tuhan menolong kita dan tetap semangat supaya kita bisa terus berjuang untuk menang, untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan kita. Ya, saudara, sekali lagi kita menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan percayalah Tuhan pasti menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap bersukacita, tetap bersemangat menghadapi semua kenyataan, menghadapi semua realita dalam hidup kami. Tuhan, tolong supaya kami selalu bisa menemukan sukacita kami di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan, bukan di dalam situasi yang terjadi di sekitar kami. Biarlah Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan kami, Tuhan saja yang menjadi sumber sukacita kami, Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan kami, dan Tuhan yang akan selalu menjadi sumber pertolongan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti doa tengah minggu ini dengan semua persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka yang sedang ada di dalam kesulitan secara finansial, kesulitan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Dan kami percaya sesuai janji firman Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berkekurangan, karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu memelihara kami. Bagi mereka yang sakit, kami mohon kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan bekerja atas hidup mereka, menjamah mereka, menolong mereka, menyembuhkan, dan memberi juga kepada mereka kekuatan ketika mereka harus masih bergumul dengan masalah kesehatan yang mereka alami. Semua harapan dan cita-cita kami, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah merencanakan dan merancangkan hal-hal yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hidup dengan semangat, menjalani hidup dengan optimis, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.